It take up every corner of my mind. What you gonna do now? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Khalila. Di sini saya sebagai salah satu pemateri Tuntas 3 2025. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki ke soal Ekonomi Makro Islam. Oke, di sini ada beberapa soal pilihan ganda, namun saya akan membahas 10 soal pilihan ganda. Untuk soal yang pertama, Islam mengakui pemilikan pribadi, tetapi pemilikan itu terbatas dan bersyarat. Salah satu syarat diperbolehkannya kepemilikan pribadi ialah, nah dari 4 pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Penggunaannya harus sesuai dengan kehendak pemiliknya yang hakiki. Kenapa pilihan jawabannya itu yang A? Teman-teman bisa cek di Madepulon untuk PPT-nya yang berjudul Prinsip Ekonomi Islam slide nomor 6 itu terdapat penjelasannya. Oke, saya lain dulu untuk jawabannya. Kemudian, soal yang nomor 2, tujuan kompetisi dalam prinsip ekonomi Islam adalah yang A, prestasi dan penghargaan, yang B, kerjasama dan saling tolong-menolong, yang C, meningkatkan kreativitas, dan yang D, pertambahan profit dan usaha. Nah, dapat dilihat dari beberapa pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Teman-teman bisa cek di PPT yang sama, slide-nya di slide yang ketujuh. Selanjutnya, soal nomor 3. Dalam prinsip Islam, harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Dalam pelaksanaan produksi, harus memperhatikan keutamaan distribusi, di antaranya. Nah, dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, adanya peran pemerintah. Untuk soal yang A dan B, itu jawabannya kurang tepat karena penjelasannya berbeda dengan ada yang di PPT slide nomor 8, PPT yang sama yang berjudul Prinsip Ekonomi Islam. Lanjut memasuki soal nomor 4. Salah satu dari 3 persoalan ekonomi yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran adalah dari pilihan A, B, C itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Riba, zakat, dan perdagangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, semua benar. Lanjut, masuki ke soal nomor 5. Batasan keuntungan bagi pengusaha, pekerja atau penyedia dana ataupun sumber lain dalam produksi dan perdagangan barang atau jasa halal adalah. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, dalam Islam itu tidak ada batasan ataupun tidak ada larangan dalam menentukan keuntungan dalam hal perdagangan maupun produksi, yang penting halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam prinsip Islam tidak ada intervensi harga kecuali yang A, karena adanya kegagalan pasar maupun kecurangan, yang B, karena harga barang dijual di atas harga pasar. Yang C, karena harga barang dijual di bawah harga pasar. Dan yang D, adanya intervensi dari pemerintah. Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Penjelasannya ada di PPT Prinsip Ekonomi Islam slide 12. Selanjutnya, memasuki soal nomor 7. Perbedaan dari uluhiyah dan rubuhiyah adalah, nah, untuk mengetahui dari pengertian uluhiyah dan rububiyah sendiri, teman-teman bisa cek di Madepulon di PPT yang berjudul Pengantar Ekonomi Islam slide ketiga, itu ada penjelasannya bahwa uluhiyah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, sedangkan rububiyah merupakan kegiatan ekonomi yang harus mampu menghasilkan kebaikan atau maslahah bagi kemanusiaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Prinsip-prinsip sistem dan perilaku ekonomi Islam adalah, untuk jawaban ini teman-teman bisa cek juga di PPT yang sama, di slide 8 sampai 9, bahwa prinsip-prinsip Islam itu mengandung unsur keadilan, keseimbangan, dan kebajikan. Nah, dari 3 unsur ini tujuannya itu kita untuk mencapai falah atau kesuksesan, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, untuk soal nomor 9,
Latar belakang dari ideologi ibadah adalah, nah teman-teman bisa cek di PPT Pengantar Ekonomi Islam slide keempat bahwa latar belakang ideologi ibadah itu ada tiga. Ada merendahkan diri, berserah diri, dan cinta. Jadi dari pilihan ganda ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. A dan C adalah benar. Lanjut ke soal nomor 10. Akad tabaru dalam takaful adalah, nah kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana nih teman-teman? Ya, benar banget. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ada wakala, kafala, dan hiwalah. Karena seperti yang kita ketahui, akad tabaru merupakan